Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Kita masih dalam persiapan penerimaan sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang peran kita dalam kehidupan gereja. Kita tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya dan kita adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus tersebut. Seperti tubuh, yang mana setiap bagian dari tubuh memiliki peran dan fungsinya masing-masing, kita pun dalam kehidupan gereja memiliki peran dan tugas kita masing-masing sesuai dengan bakat dan karunia yang telah Tuhan beri kepada kita secara cuma-cuma. Kita diajak untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan itu dengan cara, ayo terlibat dalam kehidupan gereja. Sekarang di video ini kita akan bahas tentang semangat Kristus membangun dunia baru. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini dunia kita semakin memprihatinkan. Kerusakan alam terjadi di mana-mana, tindakan kriminal pun semakin marak terjadi, bahkan terjadi dalam lingkungan keluarga. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Orang lebih suka hidup berfoya-foya dan memamerkan harta kekayaannya. Banyak orang yang hidup dalam buayan sosial media dan barang elektronik lainnya. Banyak orang juga menjadi pelaku dan korban perdagangan obat-obat terlarang dan masih banyak lagi. Wajah dunia kita semakin hari semakin memprihatinkan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Tidak lama lagi kita akan menerima sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Melalui sakramen itu kita akan menerima daya Roh Kudus yang adalah Roh Kristus sendiri. Atau dengan Krisma, Roh Kristus itu ada dan menyatu dalam diri kita. Jika kita mau dan bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita tentunya akan berani menolak semua tawaran atau godaan yang membuat dunia kita ini semakin terpuruk. Kita pasti akan ikut menjaga alam ini dengan baik. Kita pasti tidak akan terlibat dalam berbagai bentuk tindakan kriminal. Kita pasti akan menolak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita pasti akan bahagia hidup dalam kesederhanaan dan dalam dunia nyata, bukan menghabiskan banyak waktu di dunia maya. Kita akan mampu menolak terlibat di dalam jaringan perdagangan obat-obatan dan masih banyak lain yang bisa kita lakukan. Semuanya itu karena kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang kita terima dalam hidup kita melalui sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Dengan demikian, karena kita tidak mudah terhanyut dengan arus kehidupan masa ini, maka kita secara perlahan bisa mengubah wajah dunia kita. Kalau kita bisa mengubah wajah gereja kita dengan keterlibatan kita dalam kehidupan gereja, maka dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, kita juga bisa mengubah wajah dunia kita ini dengan tindakan kita yang benar, yang bertanggung jawab, jujur, adil, peduli. Kebaikan yang kita terima dan praktikkan dalam gereja harus juga nampak dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Kristus sendiri datang untuk menyelamatkan dunia, bukan hanya untuk menyelamatkan kita saja, tetapi dunia. Tuhan membutuhkan Anda dan saya untuk mengubah wajah dunia ini menjadi wajah yang baru. Karena Roh Kristus sudah ada dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita dengar bersama bacaan suci yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-21 berikut ini. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah naas ini sewaktu kamu mendengarnya." Saudara dan saudari yang terkasih, dari bacaan tadi kita bisa ambil 2 poin untuk kita pelajari bersama sehubungan dengan persiapan kita untuk menerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Yang pertama, Tuhan Yesus membaca kutipan kitab suci Nabi Yesaya. Di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan ada pada Nabi Yesaya dan mengurapi Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar gembira. Berarti daya kerja Roh Kudus atau Roh Tuhan itu mendorong seseorang, dalam hal ini Nabi Yesaya, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu untuk mewartakan kabar gembira. Poin yang kedua, di akhir bacaan tadi Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah naas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu berarti Yesus menegaskan bahwa sejak saat itu apa yang sudah dimulai oleh Nabi Yesaya semuanya terwujud dalam diri Yesus. Yesus sendirilah yang akan melakukan semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yesaya sebelumnya, yakni mewartakan kabar gembira. Lantas apa hubungannya dengan kita? Ini hubungannya. Kalau dahulu kala yang menggerakkan Nabi Yesaya untuk mewartakan kabar gembira adalah Roh Tuhan, maka sekarang setelah kita terima Roh Tuhan dalam sakramen Krisma nanti, kita pun kiranya bertindak sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dan oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni kita diajak untuk mewartakan kabar gembira. Bagaimana caranya mewartakan kabar gembira di tengah dunia yang seperti ini? Jawaban yang paling pertama adalah dengan tidak mau ikut terhanyut dalam arus dunia masa kini yang semakin jauh dari kehendak Tuhan. Dan jawaban kedua adalah, ya ayo mulai bertindak. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, selalu bersikap adil, jujur, peduli, tanggung jawab, tidak korupsi, tidak boros, tidak sombong, tidak rakus. Kalau kita semua punya 2 prinsip ini, pertama tidak mau terhanyut dan yang kedua adalah ayo mulai bertindak, maka wajah dunia kita akan berubah menjadi wajah yang baru. Alam akan dijaga dengan baik, orang-orang akan saling membantu. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kriminalitas, tidak ada lagi gaya hidup yang sombong dan suka pamer. Saudara dan saudari yang terkasih, berikut saya coba uraikan kepada Anda semua bagaimana cara paling praktis untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya di zaman sekarang ini, saat ini. Semoga ini menjadi gambaran aksi yang bisa kita lakukan bersama. Tadi dalam Injil kita dengar, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dapat kita wujudkan dengan membantu orang yang terkena musibah, memberi perlindungan bagi yang terlantar atau yang cacat, atau tidak mengejek mereka yang sedang berkesusahan atau yang cacat. Membebaskan orang tawanan itu berarti bisa diwujudkan dengan bersikap adil, memberikan apa yang menjadi hak orang lain, tidak terlibat dalam gosip yang menjelekkan nama baik orang lain. Dan berikut, memberi penglihatan kepada orang buta dapat kita wujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, mengingatkan teman atau saudara kita yang berbuat salah, mengajarkan iman kepada sesama yang membutuhkan. Sedangkan membebaskan orang yang tertindas itu dapat kita wujudkan dengan membela hak orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, mendengarkan sesama, ya, dan berani berkata benar. Saudara dan saudari yang terkasih,
teruslah berlatih diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus yang akan kita terima nanti dalam sakramen Krisma. Karena dengan bantuan Roh Tuhan yang adalah Roh Kristus sendiri, kita akan menjadi pribadi yang aktif dalam gereja dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Wajah dunia yang baru adalah tanggung jawab kita bersama. Anda dan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.